Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Wong Alas Kendeng. Kali ini kita berada di sentra pembuatan genteng Dusun Gedong, Desa Tegal Sumur, Kecamatan Berarti, Kabupaten Grobogan. Kita akan meliput bagaimana proses pembuatan genteng yang berkualitas. Perusahaan genteng ini dimiliki oleh salah satu petani hutan yang berada di desa tersebut, namanya Bapak Masuri, yang produk gentengnya itu sudah terjual sampai ke luar kota. Seperti inilah suasana perusahaan genteng dalam proses pembuatan genteng ini sebagai pemanfaatan potensi tanah liat yang memiliki kualitas lebih daripada yang lain. Sahabat semua, ini adalah lokasi pembuatan genteng mulai dari proses pemolenan tanah liat sampai pembakaran hingga genteng itu siap untuk dipasarkan. Ada 6 jenis genteng yang diproduksi oleh perusahaan Bapak Masuri, antara lain adalah Super Mantili, ada Turboluk, ada Jumbo, ada Garuda, Soka, dan Al-Hikmah. Ini merupakan beberapa jenis genteng yang diproduksi oleh perusahaannya Bapak Masuri. Bagaimana proses pembuatan genteng ini, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak dan Ibu yang sudah mahir dalam proses pembuatan genteng. Antara lain kita nanti berbincang-bincang dengan Bapak Putra dan Ibu Suyatmi. Beliau berdua yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses pembuatan genteng sebagai pemanfaatan potensi yang ada di desa tersebut berupa tanah liat. Desa Tegal Sumur, tepatnya di Gedong ini, tidak jauh dari kota kabupaten. Sahabat Wong Alas Kendeng, ini adalah tanah liat yang sudah disiapkan setelah digiling ya, Bu Suyatmi ya, sebelum masuk di alat pres. Ya. Ini jenengan ceritakan Bu Suyatmi, ini caranya menggiling tanah liat bagaimana ini? Siram dulu. Nah, jadi tanah liat, terus kemudian disiram. Ya. Habis itu digiling ya. Digiling. Habis digiling langsung ditaruh sini. Ya, sampai dibentuk batang-batang seperti ini ya. Nanti sebelum disiapkan di alat fresh ngaten nggih. Ini tanah liat yang bagus, yang bahan untuk genteng ini ciri-cirinya bagaimana Bu Suyatmi? Nggih. Bentuknya pulen, kan tidak semua tanah liat bisa nggih? Ya. Dicampur-campur. Nggih. Campurannya antara lain apa Bu Suyatmi? Ada yang merah, ada yang lempungnya itu. Nggih. Biar agar pulen sekali. Nggih. Nah, untuk mendapatkan tanah liat ini berarti di sekitar apa? Desa sini ya? Iya. Apa mendatangkan juga dari desa lain? Dari desa lain. Dari desa lain nggih. Nah, belinya bagaimana ini? Per truk apa? Satu engkel. Satu engkel. Kira-kira berapa, Pak? Satu engkel, satu rit 250. Nah, satu rit 250.000, sahabat semua. Ini didatangkan dari desa lain. Iya. Nanti masuk di sini, digiling, terus kemudian dijadikan kayak seperti balok-balok ini ya. Disiapkan untuk dipres. Tanah liatnya seperti ini, sahabat semua. Ini sudah siap untuk dipres. Tingkat kebasahannya harus bagaimana nih untuk siap dipres? Bu Suyatmi.
Ini harus apa? Pulen? Harus pulen. Nggih. Dan harus menyatu. Menyatu, ngoten nggih. Iya. Ya. Tidak pecah gitu ya. Iya, biar enggak pecah. Berarti kan harus seimbang antara air dengan tanah nggih. Iya. Kalau terlalu encer kan juga bisa nggih, Bu Yatmi nggih. Bisa. Nah, ini perlu atau membutuhkan keahlian khusus Iya. untuk seimbang antara air dengan tanah. Demikian sahabat semua, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali sahabat Wong Alas Kendeng. Kita masuk dalam proses pembuatan genteng di dusun Gedong, Desa Tegal Sumur, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Saya bersama Bu Suyatmi. Beliau adalah salah satu tenaga yang ikut proses dalam pembuatan genteng. Nah, pres. Ini kira-kira bagaimana membuatnya nih Bu Suyatmi? Tolong tunjukkan. Nah. Ini sudah pakai alat modern Bu Suyatmi pakai brolis. Ya. Ini tanah liat yang sudah diproses, sudah digiling, disiapkan untuk membuat genteng pres. Nah, ini. Berarti satu genteng ini memakan waktu hanya berapa menit ini? Tidak ada 1 menit, Tidak ada. Iya. Nah, hasilnya begini, sahabat semua. Terus kemudian lagi. Pelan-pelan saja Bu Suyatmi, tidak usah tergesa-gesa. Kita siapkan tanah liatnya, dipres gitu ya. Berarti sudah pandai mengira-ngira kebutuhan satu genteng ya? Dikira-kira. Hasilnya begini. Ditaruh di rak ya. Kita mulai lagi. Bagaimana cara pembuatan genteng pakai pres, alat pres. Nah, begini cara membuatnya, sahabat semua. Nah, 1 hari ini bisa kira-kira Bu Suyatmi mencetak berapa genteng ini? 600 biji. 600 genteng ya? Iya. Berarti cepat sekali ya. 600 1 harinya. Bekerja mulai dari jam berapa Bu Suyatmi? Dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Demikian sahabat Wong Alas Kendeng, ini proses cetak dengan alat pres. Kita lanjutkan kembali. Ini adalah proses selanjutnya, sahabat semua. Setelah tadi tanah dimolen, terus kemudian tadi dilanjutkan dengan dipres, Bu Suyatmi. Terus kemudian hasil dari pres dijemur. Kering, diangkat. Membutuhkan berapa hari untuk menjemur? Sehari. Sehari sudah kering, Bu Suyatmi. Sudah kering. Sehari sudah kering, sudah seperti ini, sahabat semua. Terus kemudian ini barang setengah jadi karena belum dibakar. Ini disiapkan di ini apa namanya Bu Suyatmi? Di pembakaran. Disiapkan. Nah, berarti ditobong namanya ya. Nah, ini adalah lokasi tobong genteng yang nanti ditata, disiapkan untuk dibakar. Cara menata bagaimana Bu Suyatmi? Ini caranya. Dengan cara dengan cara bagaimana? Ini ditata bagaimana Bu Suyatmi? Ditata rapi, terus ke atas, terus ini berapa sap ini ke atasnya Bu Suyatmi? 7 sap nggih. Iya.
satu tobong rata-rata bisa muat berapa genteng? 6.000 genteng. 6.000 genteng. Iya. Satu kali bakar berarti 6.000 genteng ya. Iya. Berarti penuh ya ini. Iya, Cara bakarnya bagaimana Bu Suyatmi? cara bakarnya dari Setelah ditata, ya setelah Iya. ditata penuh, habis itu kan biasanya ditutup, langsung besoknya bakar dari jam 4 subuh 4 sampai subuh, iya sampai jam 6 sore, kadang jam 6 sampai sore, jam 7 nggih. malam ya. Terus kemudian setelah dibakar berarti ditunggu Ditunggu 3 hari, 3 hari baru dibongkar baru nggih? dibongkar. Oh, ngaten nggih. Nggih. Kenapa kok harus 3 hari Bu Suyatmi? Kan nunggu adem, masih Oh, panas gitu. kalau 1 hari. Nggih. Terus bakarnya kenapa kok dari subuh sampai tadi? Iya, karena nunggu Nggih. sampai prosesnya kan seharian Nggih. sampai matang. Kalau nggak Nggih. matang mentah semua. Jadi nggak Ciri-ciri bisa kejual. genteng nggak mateng? Ciri-ciri nggak matang burem. Burem nggih. Iya, busem. Jadi nggak bisa terang sekali. Berarti nggak bisa dijual nggih, Iya, nggak nggak bisa laku nggih kalau kejual. burem nggih. Ini keterangan Bu Suyatmi bahwa pembakarannya itu membutuhkan berapa jam berarti ya? 12 jam. 12 jam nggih. Iya, minimal 12 jam dibakar. Ini supaya gentengnya itu hasilnya Matang. kualitasnya matang atau bagus nggih, Iya. siap untuk dijual. Terus kemudian ini bakarnya pakai Makanya pakai kayu nggih, Iya. kayu. Satu kali bakar itu Satu rit. butuh Satu kayu rit. satu Iya. rit truk engkel. Iya. Nah, ngeten nggih. Untuk mendapatkan kayu dari mana Bu Suyatmi? Dari desa Datang lain. dari desa lain Iya. nggih. Tapi cukup nggih, Cukup mudah satu untuk rit. menyediakan apa Iya. si kayu bakar tadi Iya. nggih. Selain kayu bakar enggak bisa nggih. Nggak bisa. Harus Kadang kayu bakar dibantu sama ban. sama Ban ban. engkel yang udah Oh, bekas ngeten itu. nggih. Biar agak kenceng apinya. Ngeten nggih. Iya. Terus kemudian rata-rata kayu belinya itu satu rit Satu rit harganya 550, kadang ada yang 600 tergantung kayunya. nggih. Tidak sembarang kayu bisa ya? Tidak. Ya, Itu harus bisa. kayu apa saja nggih? Harus kayunya yang mesti kayu kayak mahoni. Mahoni nggih, Ya, kayak jenisnya. begitu. Kayak jati, Jati, kepetan kayak begitu. Oh gitu nggih. Jadi Iya. tidak sembarang kayu bisa. Misalkan Iya. kayu randu itu enggak Kalau bisa nggih. kayu randu nggak Nggak bisa, bisa, nggak nggih. bisa nyala apinya, Nggak nggak bisa bagus. nyala nggih. Jadi Apinya untuk mesti membakar genteng itu hanya kayu tertentu yang Iya, bisa nggih. Iya. Tidak sembarang kayu. Demikian sahabat semua, ternyata tidak sembarang kayu bisa untuk membakar genteng. Kita lanjutkan kembali. Sahabat semua, ini adalah proses pembakaran yang dilakukan oleh Bu Suyatmi. Ini genteng tadi sudah ditata, terus kemudian ini dibakar dengan kayu nggih. Iya. Tebungnya adalah seperti ini. Ini dalam 1 bulan, bisa membakar berapa kali Bu 2 Suyatmi? kali 3 kali kalau musim panas. Kalau musim panas sampai 2 sampai 3 kali. 3 kali. Iya. Tapi kalau musim Kalau penghujan musim hujan mungkin sebulan sekali. Soalnya kan susah kering kan gentengnya. ngaten nggih. Iya. Nah, ini sahabat semua, kayu tadi yang 1 kali pembakaran itu membutuhkan 1 rit. Iya, 1 rit kayu. 1 rit kayu nggih, Iya. kayu bakar. Nah, cara pembakarannya adalah seperti ini. Iya. Ternyata atasnya itu tumpukan genteng yang siap dibakar, terus pembakarnya itu di bawah Di nggih. bawah apinya. Nggih, apinya di bawah. Demikian sahabat semua, ini tobong pembakaran sudah dilakukan. Terus kemudian kita lanjutkan kembali. Kita berada di lokasi genteng yang sudah siap dijual. Iya. Betul ya Bu Suyatmi ya. Hasilnya. Ini hasilnya seperti ini gentengnya. Sahabat semua, ini sudah siap dijual. Ini sudah atau berada di lokasi yang nanti pembeli bisa langsung membeli ya. Iya. Jenis gentengnya apa ini? Super mantiling. Super mantiling ya. Iya. Ini kualitasnya bagus sekali, sahabat semua. Jadi ini kuat. Nah, ini. Nih. Nah, produksi per bulan tadi berapa Bu Suyatmi? Bisa apa mencetak per bulannya. ya per bulannya Per bulan bisa 1.200 genteng 12.000 genteng. 12 12.000 12.000 genteng Iya.
Ini jenisnya apa saja selain super mantili? Super mantili, mantili jumbo. Mantili jumbo, Garuda, terus kemudian Garuda. Sama niku apa? Turboluk. Turboluk. Ada berapa jenis? Ada 6. 6 ya, 1 super mantili, terus 2 jumbo, 3 Garuda, terus 4 Soka. Kalau turboluk. Wah, terus kurang 1 ini apa ini Bu Suryatmi? Al-Hikmah. Al-Hikmah. Nah, ini ada 6 jenis produk genteng dari yang dicetak oleh Bu Suryatmi dan teman-teman gitu. Ini sangat luar biasa, kualitas gentengnya bagus. Apabila nanti sahabat semua ingin mendapatkan genteng, bisa datang di Dusun Gedong, Tegal Sumur. Nah, Desa Tegal Sumur, Kecamatan berarti Kabupaten Grobogan. Terima kasih. Sahabat Wangalas Kendeng, kita dengan Pak Putra ya. Salah satu pemilik perusahaan genteng di Desa Tegal Sumur, Kecamatan berarti Kabupaten Grobogan. Dan sedikit saya ingin berbincang-bincang sama jenengan Pak Putra. Ya, Pak. Ini gentengnya jenengan itu tadi ada 6 jenis. 6 jenis genteng. Genteng. Ini kira-kira kalau Pak Putra bisa menjual berapa ini? Ini enggak sama ya? Enggak. Satu jenis dengan jenis yang lain. Berbagai jenis ragam harganya. Yang pertama itu genteng super mantili harga pasaran 900 sampai 1.200 per satu ya. Per satu. Yang genteng. super mantili tadi? Super mantili ya 1.200. Terus kemudian yang turboluk. Ini 1.300. Harga 1.300. Selisihnya sedikit sekali ya? Sedikit. Terus kemudian yang ketiga? Jumbo yang paling agak mahal. Nah, yang jenis jumbo? 1.850. 1.800 per biji. Ya. Terus kemudian ada lagi yang lain? Ada lagi genteng Garuda. Garuda harga 1.200. Terus kemudian jenis lagi Soka. Harga 1.400. Terus yang terakhir yang keenam itu keenam tadi apa ya? Turboluk. Al-Hikmah harga sama 1.200. Ini rata-rata genteng di sini harganya per biji berkisar antara 1.200 sampai 1.800 ya. 1.800. Kalau tidak salah paling mahal tadi. Ya. Ini seandainya ada pembeli mau datang ke sini, caranya bagaimana membelinya itu? Silakan langsung datang ke sentra genteng atau dihubungi ke nomor telepon 0813. Ya, pelan-pelan 0813 9009 9009 2340. Ya, jadi demikian sahabat semua, silahkan gentengnya berkualitas Pak Putra ya. Bergaransi. Nah, terus kemudian kalau misalkan pembeli itu ingin langsung ke lokasi, caranya bagaimana? Sampai ke lokasi biasanya dia Sherlock dia. Oh gitu ya, berarti tambah biaya lagi ya? Tambah biaya. Dalam kota? Di tempat, tergantung jaraknya ya? Tergantung jarak. Ya, tergantung jaraknya. Jadi di samping ada garansinya, ini bisa pembeli itu mengirim sampai menerima sampai di lokasi. Sampai gitu di ya? lokasi. Demikian sahabat semua, ini sentra genteng di Dusun Gedong, Tegal Sumur berarti Kabupaten Grobogan. Terima kasih.